Orang awam yang di kedai tua pun kayak saya tahu apa itu politik. Jadi dia melakukan pembodohan terhadap ini ya, terhadap masyarakat Indonesia, mengatakan bahwa eh, nggak mungkin Turki dipilih. Ya jelas yang nggak dipilih lah sama Israel. Karena memang salah satu yang membuat perang ini jadi panjang, yaitu ya Erdogan. Erdogan itu sedang meluaskan kekuasaannya. Dia mau jadi penggantinya Iran dengan ideologi Ikhwanul Musliminnya. Israel tidak ada yang mampu. Kenapa? Pasti akan timbul korban, ya. Hamas akan menyerang siapapun, ya, dan akan membunuh siapapun, bukan hanya tentara IDF, termasuk pasukan-pasukan dari negara-negara ISF atau negara-negara Muslim sendiri gitu. Nah, kemungkinan yang pelanggar gencatan senjata ini adalah teroris Hamas gitu. Nah, jadi ada yang harus diwaspadai juga gitu. Ketika kita mengirim tentara ke sana, bisa jadi korban. Nah, kemudian harus hati-hati dan bermainlah yang jujur gitu. Jangan coba-coba mengirim pasukan ke sana untuk mempersenjatai Hamas gitu. Silakan Ompong. Iya, teh suara Pak Baul. Merdu Ompong. Iya, jadi mengenai pasukan perdamaian ini ya jelas apa yang dikatakan Netanyahu itu betul. Dia hanya akan terima pasukan perdamaian yang netral. Wajar dong kalau orang konflik, siapa yang berada di tengah itu harus negara yang netral. Jangan nanti dari negara Turki yang Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini ya sponsornya Hamas, sponsornya gerakan-gerakan Islam radikal di Timur Tengah gitu ya. Dan Ikhwanul Muslimin ini tidak disukai oleh Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, kemudian juga Yordan, Mesir. Kenapa? Karena mereka melakukan apa? Melakukan ekspor teroris ataupun cabang inilah ya, ideologi teror yang ideologi politik transnasional di negara-negara tersebut, termasuk di Konoha juga sudah bertransformasi menjadi salah satu partai politik gitu ya. Nah, jadi itu pasti nggak akan diterima gitu. Kalau Indonesia saya kira Netanyahu masih bisa terima, Jordan atau mungkin Mesir atau mungkin Saudi. Kalau Qatar nggak akan diterima. Kenapa? Sponsor utama dananya teroris Hamas dan Ikhwanul Muslimin, ya. Turki udah pasti nggak akan diterima. Jadi udah jelas gitu. Jangan kayak pembodohan yang dilakukan oleh Prof. Hikmahanto itu, mengatakan bahwa kalau Turki nggak netral, kenapa Amerika ajak dia? Ya Amerika kan artinya begini, si Prof. Hikmahanto ini jangan berpikir cuma dia yang ngerti politik dan hukum internasional. Orang awam yang di kedai tua pun kayak saya tahu apa itu politik. Jadi dia melakukan pembodohan terhadap ini ya, terhadap masyarakat Indonesia, mengatakan bahwa nggak mungkin Turki dipilih. Ya jelas yang nggak dipilih lah sama Israel. Karena memang salah satu yang membuat perang ini jadi panjang, yaitu ya Erdogan. Erdogan itu sedang meluaskan kekuasaannya. Dia mau jadi penggantinya Iran dengan ideologi Ikhwanul Musliminnya. Sekarang Iran kan pengaruhnya semakin lama semakin redup. Ya sekarang Iran lah yang Turki lah yang berusaha untuk mengambil alih peran Iran di Timur Tengah sebagai negara yang paling kuat gitu ya. Karena mereka masih terbayang-bayang dengan kesuksesannya dinasti Ottoman Turki. Nah, bagi Amerika ya politik tidak ada yang hitam putih, kadang-kadang politik abu-abu. Turki walaupun dia tahu ideologinya seperti apa, bagi Trump itu nggak ada masalah, dia manfaatkan secara politik sebagai alatnya dia, saling membutuhkan, saling menunggangi gitu. Jadi itu baru politik. Jangan seperti pembodohan yang dilakukan oleh Hikmahanto ini, atau satu lagi siapa itu yang salah satu peneliti dari salah satu lembaga, siapa Dina siapa gitu ya, saya lupa namanya. Nah, kemudian kita lihat negara-negara Arab pun tidak mau mengirim pasukan ke Gaza. Kenapa? Mereka tahu mereka tidak akan bisa melucuti Hamas dan bahkan akan diserang oleh Hamas sendiri. Israel tidak akan membunuh pasukan perdamaian, itu jelas pasti tidak. Israel punya
punya code of conduct atau kode etik engagement itu sangat hati-hati ya dalam militer ya. Dia nggak akan membunuh pasukan perdamaian, nggak akan berusaha mencelakakan. Tetapi kalau Hamas, saya yakin dia kalau misalkan nanti pasukan perdamaian ini yang disupport oleh Dewan Keamanan maupun yang ISF, yang pasukan yang ditentukan oleh perjanjian damai yang di Sharm el Sheikh kemarin, itu pasti akan diserang oleh Hamas, ya pasti akan diserang kalau mau melaksanakan tugasnya untuk melakukan demilitarisasi gitu. Jadi bahkan sekarang udah ada upaya untuk mengalihkan pasukan perdamaian itu dari negara-negara Asia Timur, mungkin salah satunya ya Indonesia, terus kemudian mungkin dari kalau ada Jepang atau misalkan Korea ataupun negara-negara lain yang berminat, entah India atau Filipina. Tapi sejauh ini Pakistan sepertinya cocok gitu. Tetapi kita lihat dulu Pakistan mau apa tidak gitu. Rata-rata negara-negara Muslim dan negara-negara Arab mau menggagalkan prakarsa perdamaian ini dengan apa? Dengan menghambat sebisa mungkin. Sekarang untuk masuk ke tahap kedua yang dibutuhkan adalah pasukan perdamaian. Mereka nggak mau kirim, kenapa? Supaya ya perjanjian gencatan senjata dan damai tersebut gagal, sehingga Israel dan Arab dan Islam itu perang terus. Itu maunya mereka seperti itu gitu. Bahkan ini kan sudah kelihatan. Andai kata, tapi saya juga nggak terlalu yakin ya, bahwa solusi dua negara akan diterima oleh kedua belah pihak. Toh orang-orang Islam juga nggak mau. Mereka mau solusi satu negara kok. Ya, mereka mau supaya Israel itu dimusnahkan dari muka bumi ini. Coba lihat apa katanya si Hussein sama si ini, sama beberapa orang-orang tokoh-tokoh Muslim yang ada di Konoha itu. Di videonya Pavel, coba lihat itu ya. Jadi sudah terbuka belangnya mereka. Mereka bukan mau perdamaian, bukan mau solusi langgang untuk perdamaian, kesejahteraan dan keamanan di Timur Tengah. Mereka mau itu menjatuhkan Israel, menghancurkan budaya Barat, menghancurkan orang Kristen dan orang Yahudi, kemudian menguasai dunia. Itu sebetulnya yang diinginkan. Nggak lain dan nggak bukan. Kenapa begitu ngototnya membela membela Palestina, padahal rakyatnya sendiri masih pada kelaparan semua. Jadi itu yang kita lihat dari masalah pasukan perdamaian ini. Dan saya nggak begitu yakin bahwa yang kedua ini akan bisa berhasil. Nah, kemudian mengenai perlucutan senjata, saya kira yang bisa melucuti atau melakukan demilitarisasi terhadap Hamas hanyalah tentara IDF, tentara Israel. Tidak ada yang mampu. Kenapa? Pasti akan timbul korban, ya. Hamas akan menyerang siapapun, ya, dan akan membunuh siapapun, bukan hanya tentara IDF, termasuk pasukan dari negara-negara ISF atau negara Muslim sendiri gitu. Itu udah pasti gitu. Jadi kalau mau ngirim pasukan ke sana, ya harus siap-siap berkorban. Nggak apa-apa lah ya korban beberapa jiwa gitu. Yang penting duitnya dapat. Seperti sekarang Korea Utara sedang mengorbankan tentaranya habis-habisan di Ukraina kan gitu ya. Ketika Rusia sekarang ini kelihatannya akan kalah gitu. Jadi ya ini yang sekarang dilakukan. Nah, sekarang pilihannya bagi pemerintah Konoha adalah mengirim pasukan. Ada beberapa kemungkinan ya. Pertama itu akan bisa jadi korban. Yang kedua mungkin korbannya mungkin dari serangan Hamas. Itu bisa jadi. Kalau Israel mungkin saya kira lebih berhati-hati. Dia lebih menghormati negara lain karena dia terikat dengan perjanjian-perjanjian yang dia lakukan. Nah, kemungkinan yang pelanggar gencatan senjata ini adalah teroris Hamas. Gitu. Nah, jadi ada yang harus diwaspadai juga gitu. Ketika kita mengirim tentara ke sana, bisa jadi korban. Nah, kemudian harus hati-hati dan bermainlah yang jujur gitu. Jangan coba-coba mengirim pasukan ke sana untuk mempersenjatai Hamas gitu. Atau diam-diam mengirimkan persenjataan atas nama PBB, atas nama misalkan pasukan internasional, tapi isinya itu adalah mensuplai Hamas dengan senjata. Ini pernah dilakukan oleh tentara PBB ketika mereka menjadi pasukan perdamaian di Serbia ketika terjadi perang Balkan ya, Serbia melawan negara-negara yang mau merdeka, melawan Kroasia, terutama melawan Bosnia Herzegovina. Itu ternyata pasukan PBB-nya menyelundupkan senjata kepada kelompok-kelompok radikal
di Bosnia, ya, termasuk mengirimkan sniper dan jihadis dari Arab loh. Jihadis itu bersembunyi dalam pesawat-pesawat yang dikirim oleh PBB gitu. Jangan sampai begitu juga gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai. Makanya Netanyahu itu minta yang dikirim itu adalah pasukan-pasukan orang-orang dari negara-negara yang netral. Meskipun tidak punya hubungan diplomatik seperti framing yang dilakukan oleh Hikmahanto tadi, paling tidak itu yang bisa dianggap netral dan bisa bekerja sama. Oke Pak Paul, itu dulu sementara. Terima kasih Pak Paul.